Perseteruan antara aktris kontroversial Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys semakin memanas. Usai Nikita Mirzani melayangkan laporan polisi diduga kepada pihak Reza Gladys dan atau Bah Mufid. Alih-alih takut dengan laporan polisi tersebut, kubu Reza Gladys justru tampak yakin jika laporan mereka yang akan menang di pengadilan dan akan memenjarakan Nikita Mirzani sesuai dengan pasal yang disangkakan, yaitu maksimal 20 tahun penjara. Di sisi lain, berhembus kabar jika Nikita Mirzani akan segera bebas dan akan melakukan serangan balik yang tak terduga terhadap kubu Reza Gladys yang telah membuatnya mendekam di penjara. Meski baru berhembus, Reza Gladys tampaknya harus berhati-hati lantaran Nikita Mirzani dikenal sebagai aktris yang berani melawan musuh-musuhnya. Dan untuk mengetahui fakta-fakta lainnya terkait itu semua, maka inilah 5 fakta Reza Gladys terancam jika Nikita Mirzani bebas dari penjara, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani melaporkan akun TikTok yang menyebarkan rekaman percakapannya dengan Reza Gladys. Ia melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, lantaran masih berada di balik jeruji besi, Nikita Mirzani resmi melaporkan akun TikTok tersebut ke Polda Metro Jaya. Fahmi Bahmid menjelaskan bahwa laporan tersebut dibuat berdasarkan bukti rekaman yang dinilai melanggar privasi karena dilakukan tanpa persetujuan. Lebih lanjut, Fahmi Bahmid menegaskan tindakan merekam tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dan atas laporan Nikita Mirzani, Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid diduga akan ikut terseret ke jalur hukum. Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi objeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Perekaman itu ada aturan sendiri yang boleh melakukan perekaman. Ya, itu adalah penegak hukum ya. Kalau bukan penegak hukum itu melawan hukum jadinya. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Yang jelas objeknya itu adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman. Dan itu diposting menjadi informasi diketahui oleh publik. Nah, di dalam proses ini, pada saat proses saya membuat laporan itu atas permintaan Nikita Mirzani dan dia sendiri yang meminta saya segera membuat laporan, Bang, karena ini harus kita ungkap bahwa ada sebuah proses yang patut diduga. Proses tersebut adanya sebuah perekaman terhadap komunikasi tanpa izin daripada orang yang berbicara. Jadi seperti itu. Ya, banyak yang kita diskusikan sama Nikita, termasuk pasal-pasal yang dalam laporan tersebut itu adalah setelah kita diskusi panjang dengan dia. Selama ini memang kita mencoba untuk melihat saja. Karena bagi saya dari awal saya sudah tahu, tapi di saat ada saatnya kita minta abang, saatnya kita lapor polisi. Saya bilang begitu, ini pasalnya bang dan seterusnya. Jadi seperti itulah. Kubu Reza Gladys menanggapi laporan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani dari balik jeruji besi. Ia, Julianus, kuasa hukum Reza Gladys, mengungkapkan jika pihaknya tak merasa khawatir atas laporan polisi Nikita Mirzani, lantaran yakin jika Reza Gladys dan atau Bah Mufid bukanlah orang yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Lantas, bagaimana respon lengkap kubu Reza Gladys atas laporan Nikita Mirzani? Dan kalau dilihat dan dianalisa dari laporan yang beredar di media sosial tersebut, bahwa klien kami bukan orang yang dilaporkan, karena dalam LP tersebut terlapor masih dalam proses lidik seperti itu. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan laporan yang dibuat di Polda Metro Jaya terkait ya, persangkaan pasal 31 dan pasal 32
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE, itu sebenarnya tentang barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan ya, barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan itu dapat dipidana, seperti itu. Pada intinya seperti itu. Tapi terhadap itu kami ya secara jelas tidak pernah ya, klien kami tidak pernah melakukan intersepsi ataupun penyadapan terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain gitu. Jadi kenapa kami harus khawatir gitu ya? Klien kami tidak perlu khawatir terhadap itu. Ya, bahwa apa yang sudah kita ketahui tentang laporan polisi ya tertanggal 16 April yang beredar di media sosial yang dilakukan oleh kuasa hukum dengan inisial NM di Polda Metro Jaya. Sampai dengan sekarang kami secara resmi ya dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys maupun Dr. Mufid belum mendapatkan informasi itu. Tapi kalau kemudian dipertanyakan apakah klien kami dilaporkan atau tidak, ya jelas kami perlu sampaikan bahwa kami belum mengetahuinya. Dan kalau dilihat dan dianalisa dari laporan yang beredar di media sosial tersebut, bahwa klien kami bukan orang yang dilaporkan, karena dalam LP tersebut terlapor masih dalam proses lidik, seperti itu. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan laporan yang dibuat di Polda Metro Jaya terkait ya persangkaan pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE, itu sebenarnya tentang barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan ya, barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan itu dapat dipidana, seperti itu. Pada intinya seperti itu. Tapi terhadap itu kami ya secara jelas tidak pernah ya, klien kami tidak pernah melakukan intersepsi ataupun penyadapan terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain gitu. Jadi kenapa kami harus khawatir gitu ya? Klien kami tidak perlu khawatir terhadap itu. Nah, artinya kalau kemudian dikaitkan dengan alat bukti ya yang sudah banyak diketahui seperti rekaman dan sebagainya, kita juga harus mengacu ya kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 bahwa yang dinamakan intersepsi penyadapan ya, terkait informasi elektronik dan dokumen elektronik itu sangat berbeda ya dengan rekaman. Dan kemudian kalau dipertanyakan apakah rekaman itu dapat menjadi alat bukti, ya bisa. Nah, jadi itu dapat kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ya, sebenarnya jangan sampai lupa pada pokok permasalahan bahwa di sini adalah tindak pengancaman dan pemerasan begini Bang ya. Apa? Iya, tindak pidana dugaan tindak pidana, tidak pemerasan dan kemudian dengan persangkaan pasal 7B ya, ayat 2 seperti itu. Beberapa waktu lalu, dokter detektif sesumbar jika Nikita Mirzani tampaknya akan melakukan serangan balik diduga terhadap Reza Gladys jika telah terbebas dari penjara. Dalam pernyataannya, dokter detektif bak menghimbau Reza Gladys untuk berhati-hati lantaran telah bermain api dengan Nikita Mirzani yang selama ini diketahui memiliki power jika dirinya ditindas. Lantas seperti apa singgungan dokter detektif? Dan bagaimana reaksi kubu Reza Gladys atas singgungan tersebut? Kalau nggak naik berarti bebas? Iya dong, bebas lah. Kalau memang buktinya nggak cukup kan bebas lah guys. Kalau nggak bisa dari kejaksaan dibalikin P19 berapa kali gitu loh. Terus ada apa lagi satu, ya udahlah bebas berarti. Nah kalau buktinya nggak cukup terus ngapain? Abis gitu pasti teknik kita pasti aduh serem dah ini dah, abis gitu dah gua kagak ikut-ikutan dah. Udah Doti mah kagak ikut-ikutan dah habis itu. Kalau sampai teknik kita lepas bebas, aduh Doti angkat tangan ya DRZ ya. Aduh kagak ikut-ikutan dah Doti dah. Soalnya orang ini si teknik kita ini kadang-kadang error nih ya mah.
Dia mah mengerikan ini, kalau nggak bisa dibilangin. TNI kita mah udah mengerikan serangan baliknya. Dokter nggak ikut-ikutan ya. Jadi nggak ikut-ikutan, jadi juga baru kenal sama TNI kita loh. Jadi kalau TNI kita nanti awur-awuran menyerang kalian habis-habisan, hands up Dotif. No, Dotif kagak ikut-ikutan. Ya, gitu. Ya, sabar aja. Ya selama ini kan kita diam, Ya. jadi maksudnya biar masyarakat bisa menilai lah. Ya intinya gini, jadi intinya gini, mungkin jangan sampai kita sebagai masyarakat itu tergiring opini ya. Jadi gampang banget kalau misalkan kita terlalu percaya dan tergiring opini. Biar kita serahkan terhadap institusi yang memang berjalan di negara ini. Meski belum tercium tanda-tanda kebebasan Nikita Mirzani, tampaknya banyak netizen yang meyakini jika Nikita Mirzani akan terbebas lantaran tak terbukti bersalah atas laporan Reza Gladys. Ya, keyakinan tersebut diperkuat lantaran hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan terkait proses P21. Lantas bagaimana pandangan praktisi hukum terkait prospek kebebasan Nikita Mirzani? Dapatkah Nikita Mirzani bebas jika berkas P21 belum juga lengkap? P21 adalah kode formulir yang artinya bahwa interaksi antara penyidik dengan jaksa di kejaksaan itu berarti masih berproses. Jadi alat buktinya belum lengkap. Namun tidak serta-merta bahwa tersangka tersebut akan dibebaskan atau dilepaskan secara hukum. Karena ada proses yang namanya di KUHP terkait dengan masa penahanan. Bila masa penahanannya berakhir akan diperpanjang oleh penuntut umum dalam hal ini. Berarti diperpanjang lagi, misalnya penyidik sudah habis 20 hari, 40 hari udah selesai, diperpanjang lagi oleh penuntut umum 20 hari lagi dan 30 hari. Artinya tidak serta-merta seseorang yang P21-nya belum lengkap itu akan dibebaskan. Dibebaskan itu ada beberapa faktor. Misalnya, pertama adalah dicabut laporan polisinya oleh pelapor. Yang kedua, tersangka meninggal dunia. Yang ketiga adalah diputus oleh majelis hakim di pengadilan negeri bahwa peristiwa ini bukan peristiwa pidana. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys tak lepas juga dari sorotan Fitri Sahuteru. Ya, Fitri Sahuteru yang diketahui merupakan kubu lawan dari Nikita Mirzani dalam hal ini kembali menyoroti, bahkan secara terang-terangan menantang Nikita Mirzani untuk melakukan pra-peradilan jika memang dirinya merasa tak bersalah dalam laporan polisi Reza Gladys yang diketahui atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kalau dia nggak betah ditahan di PMJ, harusnya prapit aja biar cepet dilimpahkan dan dia pindah tahanan. Kalau nggak betah di PMJ, mau punya suasana baru di ruangan sel baru. Jangan cuma buzzernya giring opini dengan ujaran kurang lengkap bukti. Niki segera bebas, mana bisa gitu. Tulis Fitri Sahuteru dalam postingan Instagramnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.